Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairi tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap hamba-hamba Allah
umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Majelis Ta'lim Bersatu wilayah Bandung Selatan. Pertama-tama, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahlul baitnya dan para sahabatnya dan para tabi'in, para tabi'it tabi'in sampai hari kiamat. Abuya menyampaikan minal aidin wal faizin kepada semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya oleh Allah Ta'ala digolongkan kepada golongan yang pada kembali kepada Allah Ta'ala, pada kembali kepada segala hal yang diridhai oleh Allah, pada kembali kepada hidayahnya Allah, taufiknya Allah, pada kembali kepada kesucian jiwa, kesucian raga dari segala tapak-tapak dosa, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Dan semoga kita termasuk kepada kelompok yang faizin, yang beruntung, yang bahagia, yang sukses di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Sehingga kita semuanya menjadi ahli surganya Allah, dan semuanya menjadi ahli pertemuan dengan Allah Ta'ala kelak di surga, bisa melihat zat Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Para jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan wahyunya dan mengutus rasulnya terkecuali Allah akan memberikan didikan, ajaran kepada manusia dan kepada bangsa jin, baik secara ilmu pengetahuan maupun pengamalan, yang dengan hal itu manusia dan bangsa jin bisa selamat dari murka Allah, bisa selamat dari siksanya, bisa selamat dari segala bentuk kejelekan lahir dan batin di dunia, di barzakh dan di akhirat. Dan dengan hal itu pula manusia dan bangsa jin
bisa meraih kebahagiaan dan bisa terhormat, mulia, terpuji di dunia, di barzakh dan di akhirat. Maka beruntunglah manusia dan bangsa jin yang bisa menguasai pengetahuan ini dan yang bisa mengamalkannya dalam hidupnya. Maka kita semua dalam hidup ini harus terus berjuang mencari pengetahuan ini dan terus berjuang mengamalkannya setahap demi setahap. Kita akan merasakannya di dunia sebelum kita merasakan pahalanya di kubur dan di akhirat kelak. Ketika kita di dunia mendapatkan pengetahuan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah lewat para ulama-ulama Allah, lalu kita mengamalkannya, maka kita akan menemukan ketenangan dan kedamaian. Kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak ditemukan oleh siapapun yang tidak memiliki ilmu Allah ini dan yang tidak mengamalkannya. Hati kita akan mendapatkan keteguhan, hilang keraguan-keraguan, hilang gundah gulana, hilang rasa khawatir, hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Dalam arti hati ini akan merasa tenang, akan merasa teguh, akan merasa bahagia. Sedih ada, tapi dalam arti lain. Takut ada dalam makna lain. Kekhawatiran ada, ya, dalam makna lain. Maka kita akan memahami kepada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik. Ala, ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut di hatinya,
walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Tapi kenapa Buya katakan barusan takut ada, sedih ada, kekhawatiran ada? Ya, tapi makna lain. Begini penjelasannya. Ketika hati kita mendapatkan petunjuk Allah, pertama-tama hati kita mengenal Tuhan yang hak, yang menciptakan kita, yang mengurus segala sesuatu kita, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, mengurusnya dan merajainya, yang memiliki segala sesuatunya, yang memantaunya, memandangnya, mendengarnya, yang mengetahuinya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semua alam semesta ini tidak punya apa-apa kecuali dikasih oleh Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali dikasih kemampuan oleh Allah. Tidak tahu apa-apa kecuali dikasih pengetahuan oleh Allah. Semua alam semesta keberadaannya karena diadakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, baik zatnya maupun sifat-sifatnya maupun kehendaknya, pengetahuannya, kemampuannya. Dan juga segala perbuatannya diciptakan oleh Allah. Segala namanya diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang bisa keluar dari liputan kekuasaan Allah, dari liputan kehendaknya, dari liputan penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya. Di antara ciptaan Allah itu adalah kita. Dan semua ciptaan Allah berada di hadapan Sang Penciptanya. Dimanapun ciptaan Allah itu berada, kapanpun ciptaan Allah itu berada, tidak ada yang bisa ngumpet dari pandangan Allah, dari pendengarannya, dari pengetahuannya. Ketika hati ini sudah mengenal Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa Sang Pencipta itu namanya Allah. Tenanglah hati ini. Bahagialah hati ini. Teguhlah hati ini.
Karena hati ini sudah mengenal kepada Tuhannya. Hati ini sudah mengenal kepada zat yang menciptakannya, yang menciptakan alam semesta ini. Hilang rasa kekhawatiran dan ketakutan oleh siapapun apapun ciptaan Allah. Hilang kesedihan ketika kehilangan apa yang dimiliki daripada makhluk, daripada dunia. Karena hati meyakini ada Allah. Hati meyakini ada Allah. Hati meyakini kita punya Tuhan yang hak, yaitu Allah. Mau berangkat kemanapun, semuanya makhluk Allah, diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, dipantau oleh Allah, dibolak-balik oleh Allah. Mau berangkat ke ujung timur, mau berangkat ke ujung barat, mau berangkat ke ujung utara, ke ujung selatan, mau berangkat ke ujung langit ketujuh, mau berangkat ke bawah tanah, ke sapatala, mau masuk ke alam manapun, alam jinkah, alam setankah, alam malaikatkah, alam apapun, ketika hati sudah yakin kepada Allah, Allah yang menciptakannya, Allah yang ngaturnya, Allah yang ngurusnya, Allah yang terus memantau, menyaksikan, mengawasi, mengetahui, melihat, mendengar, segalanya Allah, Allah, Allah. Bumi, bumi Allah, langit, langit Allah, arasy, arasy Allah, alam kubur Allah, alam akhirat Allah, alam jin Allah, alam setan Allah, alam malaikat Allah. Semua alam semesta, semua makhluk yang menciptakannya satu adalah Allah. Yang mengurusnya satu adalah Allah. Yang menghendaki segala sesuatunya satu adalah Allah. Yang memiliki secara hakiki hanya satu adalah Allah. Yang terus memantaunya, melihatnya, mengetahuinya, mendengarnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika hati yakin seyakin-yakinnya, apa yang ditakuti? Apa yang dikhawatirkan? Apa yang diragukan? Apa yang disedihkan? Kan punya Allah.
Dimanapun kita berada, dalam segala situasi kondisi, kapanpun kita berada, kan ada Allah. Tumbuh kebahagiaan, ketenangan, tenang yang jauh melebihi rasa tenangnya hati ketika dekat dengan ibu kita, ketika dekat berada di samping ayah kita, ketika dekat di samping istri kita dan suami kita. Kita merasa tenang yang jauh dirasakannya oleh hati ini ketika hati ini yakin kepada Allah Ta'ala, ketimbang ketenangan kita ketika kita punya teman dekat mereka jenderal, ketika kita punya teman dekat yang sangat sayang kepada kita, mereka orang terkaya yang apapun kalau kita minta dia kasih. Ketenangan akan dirasakan yang jauh lebih tenang ketika kita memiliki uang triliunan di bank, uang kita, punya rumah yang luas, taman-taman yang indah, mobil-mobil yang termewah. Kenapa kita merasa tenang? Kenapa? Karena apa yang kita miliki itu sebetulnya kecil dibanding dengan kekuasaan Allah, dibanding dengan milik Allah, dibanding dengan kekayaan Allah, tiada apa-apanya. Dan itu bagian daripada milik Allah, dan itu bagian daripada kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Allah, apakah bisa dibandingkan ketika kita tenang dekat ibu kita dan ayah kita? Setelah kita punya Allah, setelah kita meyakini Allah, setelah kita dekat dengan Allah, setelah kita mencintai Allah, merindukan Allah, lah tidak. Punya duit berapa triliun? Ya, yang triliun itu kertas. Atau logamkah atau emaskah? Apakah ciptaan Allah cuma segitu? Lihatlah oleh mata kita, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ini semua ciptaan Allah. Yang triliun itu ternyata hanya kertas yang dibikin oleh manusia juga. Kalau kita punya emas, bertonton emas kita, ya, bukankah yang kita miliki itu hanya debu daripada emas yang ada di muka bumi? Belum kekayaan-kekayaan lainnya yang ada di muka bumi ini. Lalu bumi ini dan seisinya adalah debu dari wujud kekuasaan Allah, debu dari wujud kekuasaan Allah. Apa Allah tidak bisa menciptakan bumi ini 1.000.000 kali lipat? Bisa. Walaupun Allah menghendaki bahwa bumi yang dimiliki yang dihuni oleh kita adalah bumi yang ini hanya satu, tapi bagi Allah kuasa menciptakan bumi 1.000.000 bumi. Kita yakin? Yakin.
Kenapa kekuasaan Allah itu tidak terbatas? Ya, kita memandang ke langit, ada matahari, ada bulan. Kita melihat matahari satu, bulan satu. Apakah Allah Ta'ala tidak kuasa menciptakan matahari 1 juta matahari? Bisa. Walaupun Allah menghendaki hanya satu yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah hilanglah rasa rakus dalam hati, ingin punya itu, ingin punya ini. Kenapa? Kan ini semua punya Allah. Kan kita berada pada di tengah-tengah ciptaan Allah. Kan ini punya Allah. Ini punya Allah. Kenapa kita ingin capek-capek, punya itu, punya ini? Capek kita. Nyarinya capek, ngurusnya juga capek. Ngelolanya capek. Ini kan punya Allah. Kita bisa tidur di mana saja kok. Ya kan? Kita bisa berjalan di atas buminya Allah. Bisa. Dan kemana saja bisa. Kita bisa melihat apapun ciptaan Allah ini, bisa. Kita bisa mendengar suara-suara yang Allah ciptakan, bisa. Kita bisa menghirup udara yang Allah ciptakan, bisa. Allah kasihkan ini dan tidak ada habisnya. Lalu untuk apa kita tumpuk-tumpuk harta? Coba untuk apa itu ya? Sementara yang dibutuhkan oleh kita hanya sedikit, isi perut. Dan itu sewaktu-waktu. Kan? Sewaktu-waktu. Yang disebut kita tidur. Ya. Kenapa kita sampai bingung-bingung ingin punya kasur termewah? Kan? Pada tidur itu di mana saja bisa. Kalau sudah ngantuk bisa tidur kok. Barusan juga Buya tidur dulu sebentar. Enak kau tidur. Kalau sudah ngantuk begitu. Ini bumi-bumi Allah. Kita bisa menghirup udara. Gak bayar. Kan? Gak bayar. Menikmati ya terangnya matahari, bulan. Menikmati kegelapan. Gelap juga bagian daripada kenikmatan. Coba kalau terang doang kan bosen. Gelap doang bosen gitu kan. Allah kasih ciptaan ini variatif, yang dilihat, yang dicium, yang didengar, yang variatif semuanya, variatif. Subhanallah. Macam-macam ini ciptaan Allah. Sehingga mata tidak bosan melihatnya. Karena melihat ke sana kemari, ya, itu sudah beda-beda tuh yang dilihat. Yang didengar sudah beda-beda. Ya. Allah, yang diraba sudah beda-beda. Yang dipijak sudah beda-beda. Yang kita temukan beda-beda tuh. Ini semua ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ketika hati yakin saja kepada Allah, ketenangan akan lahir. Kebahagiaan akan bersemayam di dalam hati. Keteguhan, hilang keraguan, hilang kekhawatiran. Hilang. Kalau manusia dalam hidupnya hanya mencari untuk menutupi ya kebutuhan perutnya saja, nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah kok. Ya. Kalau yang dicari untuk memenuhi apa? Perutnya saja di saat dia lapar. Kalau sudah terpenuhi ya sudah, saya tidak butuhkan lagi. Nggak ada yang susah kok. Yang susah itu ya, karena apa coba? Ya. Karena ingin lebih.
Karena ingin menumpuk. Itu. Kita tidur sebetulnya tidak membutuhkan kasur yang empuk. Enggak ya? Enggak, bisa enggak? Tidur di jok tuh tukang beca. Di sini aja sambil ngaji tidur kok. Bisa kan? Bisa, kan? Enak? Enak. Tidur di pengajian itu enak, kan? Allah, kan? Oh bisa. Kalau orang, ya pokoknya seperti air mengalir dalam kehidupan ini, ya. Hilang rasa rakusnya. Kita berada ini di tengah-tengah ciptaan Allah. Kita berada di dalam genggaman kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Lalu apa yang kita khawatirkan? Tidak ada yang dikhawatirkan, nggak ada. Tidak ada yang ditakutkan. Ya. Apa yang sudah kita miliki lalu hilang, lalu habis, lalu ada yang nyuri, nggak masalah. Nggak ada yang disedihkan. Tidak ada yang disedihkan. Allah dan Allah. Lalu setelah mengenal Allah, mengenal kepada apa sih yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhoi. Oh, Allah ridho kalau kita sebagai hambanya taat kepadanya, melakukan perintah-perintahnya dalam hidup ini, menjauhi larangan-larangannya. Oh begitu, Allah ridho, Allah cinta. Bayangkan, sebagai makhluk yang hina dina ini lalu dicintai oleh Sang Khalik. Dan bukan dicintai oleh seorang laki-laki, bukan dicintai oleh seorang perempuan, bukan dicintai oleh manusia, bukan dicintai oleh makhluk, bukan. Yang cintanya Allah, yang ridhonya Allah. Syaratnya cuma satu, ya. Setelah kau mengenalku, kata Allah, apa? Kau taat kepadaku. Sudah gitu, aku cinta padamu. Kau taat padaku, akhirnya aku ridho padamu, aku sayang padamu. Ini kalau yakin hati kita kepada hal itu, maka ketaatan kepada Allah ini akan kita cari sampai kita temukan. Dan dengan kebahagiaan akan berlomba melebihi kebahagiaannya orang yang diiming-iming dari kejauhan. Nih, saya punya emas, ya, 1 kantong dan berlian yang penuh. Ayo, siapa yang mau? Pasti semuanya akan lari dan berebut ingin mendapatkan itu. Kan? Allah iming-iming, ayo, siapa yang ingin cintaku? Siapa yang ingin cintaku? Siapa yang ingin ridhoku? Ini aku nih sediakan ilmunya nih, ya. Lalu amalkan oleh kalian. Pasti semua manusia akan berebut. Pasti. Cuma segitu? Iya. Cuma segitu. Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta, semua alam semesta ini milik Allah. Nah, kalau Allah sudah cinta, ingat, semua alam semesta, bayangkan, milik Allah, diatur, diurus oleh Allah. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita sedihkan? Apa yang kita takutkan? Kenapa banyak orang yang tidak mau mengenal Allah? Karena bodoh,
Kenapa banyak orang yang tidak mau mencari ilmu Allah? Karena bodoh. Kenapa banyak orang yang tidak mau mengamalkan ilmu Allah? Karena bodoh. Padahal andai kata dia diiming-iming dengan uang 50.000 perak saja, kan? Siapa yang bikin uang nih? Pasti semuanya lari mengejar uang itu. Yang diiming-iming oleh Allah, cintanya diobral oleh Allah, ridhonya diobral oleh Allah. Siapa yang ingin cinta kamu? Ya, ini nih, aku punya ilmu dan kamu ambil, kamu amalkan dalam hidup. Aku cinta kepadamu, aku ridho kepadamu, aku sayang kepadamu. Kalau ngerti tentang hal ini, pasti akan berebut pada mencari ilmu Allah, lalu pada sungguh-sungguh mengamalkannya, dan hatinya akan merasa gembira, bahagia. Masya Allah. Karena hatinya menggapai cintanya Allah, ridhonya Allah. Pahami oleh kita semua. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh orang yang seperti ini ketika kembali dari dunia, meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur? Nggak ada yang dikhawatirkan. Karena perjalanan orang yang yakin kepada Allah sudah dikasih tahu oleh Allah, semua manusia dan bangsa jin dan semua makhluk hidup akan dimatikan pasti. Lalu digiring manusia ini ke alam barzakh. Ya, dikasih tahu oleh Allah bahwa hamba-hamba Allah, ya, yang taat kepada Allah Ta'ala, di alam kuburnya disediakan nikmat yang jauh lebih nikmat daripada dunia, tanpa harus capek, gak usah cari-cari, gak usah mikir. Masuk alam kubur langsung itu istana yang mewah, masuk alam kubur langsung itu taman-taman yang indah, masuk alam kubur sudah tersedia makanan minuman yang wah serba hebat. Masuk alam kubur bisa ketemu dengan kakek nenek kita, buyut-buyut kita, ya, yang selamat. Ketemu dengan para nabi, para rasul alaihissalam, ketemu dengan orang-orang terdahulu sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bisa ketemu. Kita sudah dikasih tahu alam kubur itu alam kehidupan, ya, yang mana bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan taat kepada Allah Ta'ala adalah alam yang sangat indah sekali. Bukan sempit seperti lubang lahat yang kita lihat, bukan. Ini alam kubur. Itu mah kuburan. Beda kuburan dan alam kubur beda. Eces. Lalu apa yang dikhawatirkan? Kan saya di dunia punya tanah 1000 hektar. Jadi kalau saya mati saya tinggalkan. Saya punya uang 100 triliun. Kalau saya mati saya tinggalkan, kan? Saya punya istri, tinggalkan. Saya punya anak, tinggalkan. Tuh. Waduh, kalau gitu saya sedih. Enggak. Gak akan sedih meninggalkan ini semua. Dan gak akan sedih. Kenapa? Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan dan kekayaan nanti di akhirat. Ketika kita mati akan meninggalkan dunia, tapi kita akan diganti dengan kekayaan yang jauh lebih hebat daripada kekayaan dunia. Bahkan yang di dunia fakir sekalipun, kalau dia beriman dan taat kepada Allah, ketika datang ke kubur aneh. Tiba-tiba kita masuk alam kubur itu, kita punya gedung yang begitu mewah. Hah? Wah, perhiasan, pakaian yang begitu indah, ada yang menemani kita. Ya kita yang sedih kan meninggalkan anak dan istri-istri kita. Enggak, nanti kita akan ketemu lagi. Ya. Giliran akan ketemu lagi. Siapa yang duluan ke alam kubur, mereka menunggunya. Lah, jadi akan ketemu semuanya.
Dalam hadis Nabi disebutkan orang yang beriman itu di alam kuburnya yatazawaruna fi kuburihim, itu saling kunjungi satu sama lain. Saya mau ketemu teman, katanya teman dulu sudah wafat. Kalau teman kita selamat bisa ketemu, oh dia ada ya, di wilayah anu ya, ada yang nganter. Bahkan dalam hadis disebutkan ada kendaraan burung hijau, kita bisa menungganginya, langsung terbang. Indah, mau kemana? Ya, mau nemuin teman kita, mau nemuin guru kita, mau nemuin. Subhanallah. Ini alam kuburnya orang yang beriman dan orang yang taat kepada Allah. Lalu apa yang dikhawatirkan ketika mau mati? Apa yang disedihkan ketika dunia ini hilang? Lenyap segalanya. Enggak khawatir. Tidak khawatir. Dan orang yang mati artinya orang yang mendekati kepada masa-masa pertemuan dengan Allah. Emang gimana? Karena Allah Ta'ala ngasih tahu. Ya, ngasih tahu. Orang yang iman kepada Allah, yang taat kepada Allah itu nanti di surga akan dipertemukan oleh Allah dengannya, akan diperlihatkan oleh Allah dengannya. Ini pertemuan sang kekasih dengan kekasihnya. Allah yang kita sembah sekarang, yang kita taati sekarang, yang mata tidak bisa memandang, telinga tidak bisa mendengar. Ingat, kelak di surga mata kita bisa melihatnya, telinga kita bisa mendengarnya. Allah, kita bisa bertemu di situ. Jadi orang mati itu akan mendekati masa-masa itu, akan mendekati masa kembali ke surga, hidup di alam surga yang segalanya nikmat, tidak ada susah payah, tidak ada capek harus usaha, harus mikir dan sebagainya. Enggak, segalanya nikmat. Kita akan kumpul dengan keluarga kita di situ abadi. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, namanya yang beriman semua akan kumpul semua di surga. Allah. Yang tidak beriman tidak akan ada di surga. Adanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, coba apa yang disedihkan dan apa yang ditakutkan. Enggak takut kok. Enggak takut. Katanya nanti akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Oh, saya takut. Kenapa yang kamu takutkan? Itu kan petugas Allah. Cuma mau nanya begini, siapa Tuhanmu? Bukankah dari dunia juga kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Apa yang dikhawatirkan? Bukankah kita juga waktu di dunia kan taat kepada Allah Ta'ala? Apa yang dikhawatirkan? Bukankah waktu di dunia kita yakin, percaya penuh kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, dan kita juga menganggap kepada semua muslimin muslimat adalah saudara. Kita menjadikan Ka'bah adalah sebagai kiblat, kita menjadikan Quran adalah sebagai imam kita dalam hidup. Yakni imam itu adalah katalog ya, yang kita ikuti aturan hidup. Ketika bertanya apa imammu, ya Quran. Ya, siapa nabimu? Ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suka sholawatan kok, kan? Apa yang kita khawatirkan? Beliau ini kan petugas Allah. Petugas Allah. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan, malah merasa ditemani ketika bertemu dengan malaikat munkar, malaikat nakir itu. Dan namanya juga bukan munkar nakir bagi orang yang beriman, yang bertakwa itu namanya Bashir Mubashir. Apa? Adalah dua malaikat yang menghibur. Bayangkan ya. Begitu datang malaikat Bashir Mubashir, munkar nakir itu kepada orang-orang kafir, munkar nakir itu kepada ahli maksiat. Kalau kepada orang yang beriman dan taat,
Mereka itu menyambut, marhaba, itu kan? Marhaba. Selamat datang di alam kubur ini. Selamat datang. Ahlan wa sahlan, masya Allah, ngobrol asyik gitu kan, disambut, bahagia kita, bahagia kita. Allah dan tidak ada yang takutkan, tidak ada yang takutkan. Sampai kapan di alam kubur? Sampai hari kiamat. Kita berada dalam nikmat, berada dalam nikmat. Lalu ketika terjadi hari kiamat, dibangkitkan semuanya, masuk ke alam akhirat semuanya, kan? Semakin mendekati kepada masa-masa dibuktikannya oleh Allah Ta'ala bahwa iman dan ketakwaan kita akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Allah. Dan kita ketemu lagi dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul di bawah benderanya. Kita kumpul di lingkungan danaunya. Kita minum dari danaunya. Rame-rame umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang beriman semuanya kumpul di situ. Ketemu dengan orang tua kita, ketemu dengan leluhur kita, ketemu dengan anak cucu kita, ketemu dengan guru-guru kita, ketemu dengan sahabat-sahabat kita. Yang namanya beriman, yang taat kepada Allah akan ketemu semua. Allah yang kita di sini tidak pernah kenal, nanti kita akan dikenalkan oleh Allah Ta'ala. Oh ini buyut, oh ini gitu kan, akan ketemu, asyik, bahagia, pertemuan yang terindah. Allah, bayangkan, dan kita melihat fenomena keadaan yang serba mewah yang tidak pernah mata kita melihatnya di dunia. Kenapa? Karena itu diciptakan langsung dengan kekuasaan Allah. Di sini banyak keindahan, ya, emas dan sebagainya dibikin oleh manusia. Berarti kemampuan akal manusia saja. Tapi nanti oleh Allah dibuktikan di alam akhirat itu segala kenikmatan itu tanpa usaha manusia. Langsung dibuktikannya oleh kekuasaan Allah Ta'ala. Apakah kemampuan manusia bisa membandingi kepada kekuasaan Allah? Tidak. Makanya semua mata ahli bumi ini sampai hari kiamat tidak pernah melihat, menemukan keindahan-keindahan, ya, Masya Allah, yang ada nanti di akhirat. Enggak. Minumannya begitu diminum, wah, tidak pernah merasakan kenikmatan air, ya kan? Waktu di dunia seperti itu. Aromanya tidak pernah menemukan aroma yang begitu nikmat, dan seperti waktu di dunia. Tidak ada yang pernah, pokoknya apa saja yang dilihat, dirasa, pakaiannya, kelembutan pakaian, keindahannya, pokoknya segala macamnya. Hatta wajah-wajah manusia berubah semua. Bukan yang sekarang ini, bukan. Loh, gimana? Oh iya, bukan. Dan di sana itu Allah ciptakan keindahan wajah. Dari iman, dari amal solehnya itu menjadi indah. Ada yang wajahnya seperti matahari, ada yang wajahnya seperti bulan, ada yang wajahnya seperti bintang. Bayangkan oleh kita, kan? Dari rambut sampai kakinya berubah. Pokoknya begitu indahnya, luar biasa. Kita akan berubah. Seperti mana orang kafir, seperti mana ahli maksiat, nanti wujudnya akan berubah. Mengerikan, menjijikan, bau yang luar biasa. Tubuhnya mengerikan. Sehingga dalam hadis disebutkan, ada yang perutnya sebesar gunung Uhud, dan di dalam perutnya penuh dengan ular. Ada yang seperti itu. Dan pokoknya serba mengerikan, dan alamnya berbeda. Begitu masuk alam kubur lain, gelap gulita. Ada dalam guha yang penuh dengan, ya, binatang-binatang buas yang terus, ya, menyiksanya.
penuh ketemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan, yang terus menakut-nakutinya dan menyiksanya. Itu alam kuburnya orang-orang kafir dan ahli maksiat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Nah, ini harus kita yakini. Makanya orang yang mengenal Allah, yang taat kepada Allah, apa yang ditakutkan? Alam kubur Allah, alam akhirat Allah. Tidak ada yang ditakutkan. Apa yang dikhawatirkan? Ketika dunia ini hilang dari tangannya, gak ada yang dikhawatirkan loh, tidak masalah. Saya akan tinggalin semuanya, tidak masalah. Tapi nanti akan diganti loh oleh Allah dengan yang jauh lebih besar. Ya. Nanti kita akan ketemu lagi kok dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, ya, dengan orang tua kita. Perkumpulan itu sampai mana? Nanti sampai di surga, kumpul kita semuanya. Kita berumah tangga lagi di surga, berkumpul dengan anak cucu kita sampai akhirnya, berkumpul dengan orang tua kita sampai Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam, berkumpul dengan semua nabi. Bayangkan, Masya Allah, hari-harinya serba indah, pertemuannya selalu indah. Kadang bertemu dengan para nabi, kadang bertemu dengan para wali, kadang bertemu dengan leluhur kita, kadang bertemu dengan anak cucu kita, kadang bertemu dengan teman-teman kita, kadang bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Begitulah hari-harinya di alam surga itu, dan abadi di surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Nah, catat ini oleh kita. Lalu apa tadi perkataan Buya di awal, bahwasanya orang yang mengenal Allah, yang mencintai Allah juga, dia akan merasakan rasa takut, dia akan merasakan sedih, tapi dengan makna yang berbeda. Tapi dengan makna yang berbeda. Katanya tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tapi malah merasakan takut dan sedih. Ketahuilah bahwa orang yang mencintai Allah setelah mengenal Allah, mengenal baginda Rasulullah SAW, dan mencintainya dan merindukannya, kan? Ingat, mengenal surga, mencintainya dan merindukannya, mengenal para kekasih Allah, mencintainya dan merindukannya, maka semakin sempurna cintanya, semakin besar ketakutannya. Loh, kan Allah segalanya. Justru karena Allah segalanya, kan kita yakin kepada Allah, justru karena keyakinan kita kepada Allah. Seperti halnya kita mencintai seorang wanita, ketika cinta sepenuh hati, maka rasa takut kehilangannya akan jauh lebih besar ketimbang yang cintanya setengah-setengah. Kita punya kekasih kita yang kita cintai, ya. Takut nggak kehilangan? Takut gak kehilangan? Sedih gak ditinggalkan? Sedih kan? Semakin kuat cintanya, semakin besar rasa takutnya. Pahami? Semakin besar rasa takutnya, semakin besar rasa sedihnya. Itulah arti ketakutannya para wali-wali Allah, para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah. Orang-orang yang mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekhawatirannya luar biasa. Apa? Khawatir saya tidak ketemu dengan Allah, khawatir saya kalau saya mati tidak husnul khotimah, akhirnya saya tidak ketemu Allah, akhirnya saya tidak ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya saya tidak masuk surga. Saya takut tidak ketemu, saya takut tidak bisa kumpul dengan Kanjeng Nabi. Itulah ketakutannya, itulah kesedihannya.
Sehingga kalau baca qasidah memuji Kangjeng Nabi, orang-orang yang cinta Nabi itu lain, bisa mencucurkan air mata. Air mata apa itu? Air mata kesedihan, air mata kerinduan, air mata kecintaan, air mata kekhawatiran, air mata ketakutan. Orang kalau semakin memuncak rasa takutnya, rasa rindunya, kan? Rasa cintanya, pasti jawabannya adalah air mata. Ya enggak? Kalau sudah memuncak rasa takut, ya air mata. Kalau memuncak rasa bahagia juga, air mata. Kalau memuncak rasa sedih, ya air mata. Memuncak rasa khawatir, ya air mata. Makanya tetesan air mata orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, di dalam air mata tersebut, Masya Allah, terkandung kecintaan, kerinduan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan yang luar biasa. Maka kita mendengar bagaimana akhlaknya para nabi, bagaimana akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Katanya banyak nangisnya ketimbang ketawanya. Banyak nangisnya ketimbang ketawanya. Namun tangisan ini tangisan apa? Beda makna. Ada tangisan rindu, ada tangisan gitu banget cinta, ada tangisan kekhawatiran tidak ketemu, ya, rasa takut, diputus cinta oleh Allah, diputus ridho, diputus kasih sayang oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rasa itu menghantui, maka jadilah air mata. Nah, air mata ini mahal sekali. Kalau ditimbang dengan bumi dan seisinya, maka setetes air mata yang maknanya seperti itu jauh lebih berat ketimbang timbangan bumi dan langit. Air mata itu akan menghapus semua dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa. Ingat, sebanyak apapun dosa kita, kalau air mata seperti itu maknanya sudah menetes satu tetes aja, terhapus semuanya. Air mata itu yang mampu memadamkan kobaran api neraka. Api neraka bisa berubah menjadi dingin karena tetesan air mata itu. Ya Allah, Allah, Allah. Makanya kalau ada yang komen kepada orang-orang kalau marhaba, kalau baca salawat, memuji Nabi, kalau berzikir, mengapa mereka menangis? Itu berlebihan, itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini orang tidak ngerti cinta ini. Ini orang tidak ngerti kerinduan ini. Ini orang tidak ngerti ketakutan dan kekhawatiran ini. Dan giliran dia tidak ke bawah, ke Pangandaran, nangis. Giliran waktu lebaran tidak kebeli baju, nangis, ya kan? Tapi begitu baca salawat kepada Nabi, kenapa ya tidak bisa menangis ya deh? Baca Quran tidak bisa menangis, begitu zikir tidak bisa menangis, menyebut Allah, Allah la ilaha illallah, kok nggak bisa menangis ya kan? Sebetulnya masalahnya yang tadi itu, sudah bersemayamkah kecintaannya, kerinduannya, rasa takutnya, kan? Ingat, kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada Allah, rasa takut oleh Allah. Takut apa sih? Ya takut diputus cinta saya, takut diputus kecintaan Allah kepada saya, takut diputus keriduannya kepada saya, takut diputus kasih sayangnya kepada saya. Mau jadi apa saya kalau Allah sudah murka kepada saya?
Mau jadi apa saya kalau Kangjeng Nabi Muhammad SAW sudah murka sama saya? Mau jadi apa saya kalau saya mati tidak husnul khotimah? Mau jadi apa saya? Takut kehilangan iman, takut kehilangan Islam. Allah. Akhirnya ya menjadi air mata. Fahami. Oh begitu ya, yang disebut takutnya para nabi, para rasul, para wali. Padahal Allah mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Jadi sekarang kita tahu takut ini arahannya kemana, sedih ini arahannya kemana, lalu takut yang satu lagi, sedih lagi, arahannya kemana, maknanya bagaimana. Ya. Allah. Mudah-mudahan ya kita semuanya dikasih iman yang sempurna, Islam yang sempurna, kecintaan yang sempurna, ta'zim hati ke yang sempurna, kerinduan yang sempurna, pengetahuan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, ma'rifat yang sempurna, pengetahuan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang sempurna, dan semoga di waktu mati kita mendapatkan husnul khatimah, sehingga kita masuk kepada kelompok la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, semoga kalimat ini manfaat dan berkah bagi kita semuanya, dan panjang umur semuanya, dikabul segala hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka, dijauhkan dari segala fitnah dan segala kejelekan lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan kelak kita menjadi ahli surga firdaus a'la, berkumpul dengan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya dan kasih sayangnya, mendapatkan perhatiannya dan bisa lebih dekat dengannya, dan kita dijauhkan daripada api neraka, dijauhkan dari segala bencana pada hari kiamat, dijauhkan dari segala kejelekan dan bencana di alam kubur kita, dan semoga keluarga dan keturunan kita pun juga begitu, orang tua kita, leluhur kita juga begitu, guru-guru dan murid-murid kita juga begitu, ahli kampung kita, ahli negeri juga kita begitu, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita juga begitu semuanya. Dengan kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dengan keagungan malam Jumat yang agung, dengan keagungan masjid agung yang agung ini, dengan keagungan majlis yang agung dan hamba-hamba Allah yang agung, semoga Allah mengabulkan segala doa kita. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para jamaah yang mulia, sebelum ditutup dengan salam terakhir, ada pengumuman dan ajakan yang pertama. Pada hari Ahad sekarang ya, pengajian bulanan di Simpang berjalan pagi sampai zuhur. Buya mengajak kepada umat Islam, terutama pemuda-pemudi semuanya, untuk hadir di Simpang Pemulihan Sumedang ya, pagi-pagi jam 8 sampai sholat zuhur berjamaah di Pondok Pesantren Asy-Syifa Pusat ya, hari Ahad sekarang. Yang kedua, Buya mengajak berziarah sekaligus safari dakwah. Kemana? Ke leluhur Buya ya, bahkan mungkin di antara jamaah Buya ada yang nasabnya tersambung kepada Eyang Pamijahan, Eyang Syekh Abdul Muhi Pamijahan radhiyallahu ta'ala anhu. Ziarah ke sana ya, lalu tafakur ciptaan Allah dan mengadakan pengajian di pantai Cipatujah pada tanggal 25 Mei ya, pada tanggal 25 Mei. Nanti daftar ke panitianya masing-masing. Banjaran sudah disediakan panitianya ya, CWD sudah disediakan panitianya, semuanya di wilayah sudah disediakan panitianya. Buya sediakan bis untuk bepergian ke sana ya. Mudah-mudahan ya kita bisa ikut nanti bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.